Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bitcoin Indonesia. Nama saya Dimas Surya Alfaruk, salah satu co-founder dari Bitcoin Indonesia. Bitcoin Indonesia adalah sebuah startup yang memiliki misi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang potensi Bitcoin. Bitcoin Indonesia ini memiliki sejumlah produk seperti buku gratis, website gratis, bisa lihat di webbitcoinindonesia.xyz. Dan juga kita memiliki meetup gratis yang terjadi di sekitar 20 negara kota di Indonesia. Dan juga kita memiliki Bitcoin House, di mana orang-orang bisa berkunjung ke sana dan belajar tentang Bitcoin. Ini adalah podcast perdana Bitcoin Indonesia. Apa yang bisa kita lihat dari podcast ini? Kita akan berbicara tentang berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia dan juga dunia. Terutama kita bicara mengenai uang, mengenai situasi politik, mengenai situasi makro global, mengenai Bitcoin, dan juga kita akan mengundang banyak speaker dan juga banyak hal yang bisa diharapkan di sini. Pada episode perdana hari ini, saya ingin bercerita mengenai perjalanan Bitcoin saya. Saya sudah mengenal Bitcoin sejak 2016. Ketika itu saya masih tinggal di Eropa dan saya melihat ingin mencari bagaimana saya bisa berinvestasi. Saat itu situasi ekonomi saya masih belum bagus. Jadi saya ingin cari apa sih investasi yang tidak memerlukan modal besar, tapi bisa mendapatkan cuan yang besar. Gitu. Dari semua yang saya pelajari, saya menemukan ada Bitcoin ya. Dari Bitcoin ketika itu 2016, akhir 2016 adalah awal-awal dari bull market. Dan ketika itu saya memasukkan berapa ratus euro ke dalam rekening exchange. Dan saya melihat exchange itu meledak. Nilainya menjadi sangat besar sekali. Dan saya terkejut. Tapi kemudian seperti para Bitcoiner lainnya di fase pertama, saya tidak menjual Bitcoin saya, tapi saya membiarkannya kembali turun. Ya. Tapi itu tidak membuat saya menjadi menyerah atas situasi yang ada. Justru saya semakin tertarik untuk bisa berkontribusi di industri ini. Yang saya lakukan adalah saya ikut banyak kursus, saya juga ikutan programming, saya belajar mengenai proof of work, proof of stake, dan juga berbagai macam token-token yang terjadi seperti Ethereum dan EOS, kemudian XRP, dan macam-macam. Dan puncak dari pembelajaran saya adalah ketika saya mengalami yang namanya phishing attack. Ketika itu salah satu wallet saya dikena phishing attack di mana orang hacker mencuri fund yang saya miliki. Waktu itu besarnya sangat besar sekali dan itu merupakan tabungan saya yang terbesar yang saya pernah ada. Setelah itu saya mulai berpikir kenapa ini terjadi dan segala macam, dan saya mulai belajar cara meningkatkan security saya untuk menghandle kripto. Ketika saya belajar mengenai kripto, saya juga akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya kripto itu berbeda dengan Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah aset yang terdesentralisasi, yang tidak memiliki perusahaan, pemimpin, dan juga berdasarkan konsensus. Sementara kripto itu penuh dengan scam, penuh dengan ada pemimpin, ada perusahaan, ada yayasan yang mengatur semuanya. Di situ saya belajar selama bear market 2017 hingga 2019. Saya memutuskan saya ingin full di Bitcoin karena hanya Bitcoin lah yang menurut saya paling bisa memberikan return yang paling banyak gitu ya. Dan ketika itu saya mulai rajin menabung dan melihat segala macam. Dan kemudian tahun 2020 ketika Bitcoin itu drop lagi ya, ketika pandemi terjadi, itu ada drop dan saya melihat bahwa semua respon dari pemerintah di seluruh dunia adalah mereka mencetak uang gitu. Dan ini membuat saya menjadi lebih yakin sama Bitcoin karena salah satu dari premis Bitcoin adalah Bitcoin itu hanya memiliki 21 juta koin saja. Sementara rupiah, dolar, euro, dan yen itu semuanya jumlahnya unlimited. Ketika pandemi terjadi, semua orang tidak boleh bekerja, pemerintah yang dilakukan adalah mencetak uang, dan saya yakin ini menyebabkan inflasi. Jadi saya memutuskan untuk all in ke dalam Bitcoin. Dan itu terjadi di cycle tahun 2021-2022 ketika Bitcoin mencapai harga $69.000, di mana tahun 2020 itu hanya sekitar $3.000. Hal lain yang saya amati ketika saya mengikuti dunia Bitcoin dan dunia cryptocurrency ini adalah di setiap cycle selalu muncul narasi-narasi yang baru, yang unik-unik. Tahun 2016 saya melihat adanya narasi seperti Ethereum yang akan menggantikan Bitcoin dengan mengatakan the flippening. Jadi saat itu Bitcoin selalu nomor 1, Ethereum nomor 2, tapi banyak narasi mengatakan karena Ethereum lebih bagus, lebih hebat daripada Bitcoin, maka harga Ethereum akan menggantikan Bitcoin. Tapi itu tidak pernah terjadi dari 2016 kan juga. Saya juga melihat banyak narasi seperti XRP yang mengatakan bahwa XRP ini bisa menggantikan bank dan segala macam.
Tapi sampai sekarang harganya tidak pernah berubah. Dan saya juga tahun 2020 ketika cycle kedua saya ikuti, saya melihat banyak narasi mengenai metaverse, mengenai NFT, mengenai decentralization, macam-macam. Tapi semua ternyata bohong gitu. Yang membuat saya jadi makin marah adalah ketika itu di Indonesia ada beberapa token atau token artis yang diluncurkan, dan itu mengakibatkan banyak orang yang percaya sama token-token itu, dan itu membuat, tapi pada akhirnya semua token itu berakhir nol gitu. Dan tapi yang terjadi adalah orang-orang yang percaya sama token-token itu, mereka kehilangan banyak uang. Jadi ada yang menggadaikan rumahnya, ada yang menggadaikan modal kerjanya, ada yang menggadaikan dana pendidikan anaknya dan segala macam. Bahkan ada salah satu anak ustadz mengatakan, beli token saya tuh auto masuk surga. Itu menurut saya sangat scam ya. Di situ saya makin yakin hanya Bitcoin lah yang rajanya, dan hanya Bitcoin lah yang bisa kita percaya sepenuhnya. Sekarang saya berada di cycle ketiga di dunia Bitcoin ini dan cryptocurrency. Hari ini saya melihat banyak kemiripan dari narasi-narasi yang ada. Tahun 2017 itu banyak dengan narasi mengenai ICO, 2020, 2021 narasi mengenai metaverse, dan juga ada sedikit tentang meme token seperti Doge. Tahun 2024 dan 2025 ini meme token makin lama makin membludak ya. Ada Doge, ada Papi, ada Mew, ada kucing-kucing, apa segala macam. Tapi itu semuanya membuat orang pengen kayak cepat gitu. Tapi pada semuanya itu semua akan menuju nol, teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman tidak investasi di meme token atau di NFT dan segala macam. Dan NFT yang tadinya rame, mungkin di cycle yang kemarin ada Al Ghazali yang bisa dapat berapa puluh miliar gitu dengan jualan NFT. Sekarang nilainya nol, semuanya tidak ada gitu. Dan itu membuat saya semakin yakin, conviction saya semakin yakin hanya Bitcoin lah bisa membantu kita. Dan sekarang Bitcoin sudah diadopsi oleh banyak negara, seperti El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender di negaranya, dan juga di Bhutan sudah menambang Bitcoin, dan juga Amerika sekarang di politik Amerika, Trump mengatakan akan menjadikan Bitcoin sebagai reserve assets. Kennedy Jr. juga mengatakan akan menjadikan Bitcoin sebagai aset, dan juga Cina dan juga banyak hal negara ingin menjadikan Bitcoin sebagai topik utama. Highlight dari tahun 2024 adalah diluncurkannya ETF. ETF itu sama dengan reksadana, di mana orang bisa membeli Bitcoin dengan membeli semacam reksadana. Jadi reksadana itu hanya memiliki exposure terhadap harga Bitcoin tapi tidak memegang Bitcoinnya. Walaupun sebenarnya yang wajib kita miliki adalah kita pegang Bitcoinnya. Tapi banyak orang yang merasa kerepotan harus mempelajari bagaimana cara menyimpan Bitcoin dengan baik dan benar. Mereka hanya ingin mendapatkan exposure dari harga, jadi mereka membeli reksadana, which is fine. Tapi itu juga membuat harga Bitcoin melonjak ya, dari Desember 2023 kemarin sekitar 16.000 menjadi sekarang sekitar hampir, ketika podcast ini direkam, hampir menyentuh 70.000. Dan sepertinya tahun depan kita akan mengalami banyak kegilaan di secara makroekonomi dan juga secara global, dan harga Bitcoin bisa diprediksi lebih dari 100.000 US dollar. Oke, gitu teman-teman perjalanan Bitcoin saya. Mungkin kalau teman-teman pengen sharing, silahkan sharing di level komen bagaimana teman-teman bisa kenal sama Bitcoin, dan apakah teman-teman juga melalui fase yang sama di mana teman-teman pertama mengikuti aset kripto mana yang keren, yang lebih cuan, hingga akhirnya teman-teman memutuskan untuk hanya di Bitcoin. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.